Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera kepada semua kalian dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Kita belajar lagi tentang firman Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita katakan, saat ku lemah Engkau yang angkat hidupku Tuhan. Saat ku lemah Kau angkat hidupku. Mari kita katakan bersama-sama. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya penolong yang sejati buat kita. ku percaya Padamu, Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Percayalah saudara, ketika kau lemah, Tuhan akan datang untuk mengangkat engkau. tanganku Amin, amin. Tuhan yang akan senantiasa menopang tanganmu. yang Setia ku percaya padamu, Juru selamatku, tempat pengharapanku. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Katakan saudara, Bapa setia di dalam hidup saudara. Aku percaya Tuhan besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari sekali lagi kita katakan dengan kesungguhan hati kita. saat ku lemah Kau angkat hidupku. Jangan khawatir ketika engkau lemah, Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Ketika engkau tidak berdaya sehingga engkau terjatuh, percayalah, berpengharapan kepada Tuhan, Dia akan menopang engkau. yang Setia ku percaya padamu, Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, aku percaya. Amin. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia, amin, di dalam hidupku. Kasih Tuhan setia di dalam hidup saudara. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan, aku percaya. Janjimu ya dan amin. kasihmu setia Bapak, aku percaya kasihmu setia kepada setiap anak-anakmu. Bapak, kami percaya. Sungguh kami percaya Bapak. Amin. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Percayalah saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan sedikit pun. Maka kau akan mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara. Aku percaya Tuhan. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua, haleluya, yang dapat ku pinta. Lebih dari semuanya yang dapat ku pinta. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, ku percaya. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Kami percaya Bapa, kasih setiamu luar biasa. Kami percaya. Oh haleluya, haleluya.
percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Bapa. Oh haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mari saudara kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar apa yang dikatakan oleh firman. Karena hidup kami hanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Untuk itu Bapa, berbicaralah Engkau bagi kami saat ini. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Kami siap untuk mendengar bersama-sama. Dan kami akan melakukan bersama-sama Bapa, dalam iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya ya. Saya tetap ada di dalam 2 Raja-Raja 8, hari ini ke ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Ini kita berbicara tentang janji Allah. Seperti pujian yang kita pujikan tadi, bahwa kita percaya hanya janji Tuhan itu yang ya dan amin. Ketika kita mengatakan aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Nah, ketika kita mengatakan demikian, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Janji, kalau orang-orang biasanya janji tinggal janji, tetapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah Dia ingkari, selalu ya dan amin. Hanya membutuhkan waktu. Waktu yang bagaimana? Waktu yang taat, waktu yang setia. Dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang Dia janjikan luput dari kita. Amin. Mungkin kalau keluargamu atau temanmu, pimpinanmu, suamimu, istrimu, pacarmu, siapapun deh orang-orang sahabatmu ya, siapapun dia yang berjanji dengan engkau, belum tentu mereka itu menepati. Tetapi mari kita percaya, saya sangat yakin dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi jangan diragukan, apapun yang pernah Tuhan janjikan kepadamu, pasti Tuhan genapi. Kalau tidak terjadi hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 20 tahun ke depan, janji itu masih Tuhan pegang. Dan percayalah, ketika engkau setia, Tuhan mendatangkan janjinya untuk saudara. Haleluya. Ya, buat saudara dan juga saya, amin, haleluya. Di sini firman Tuhan, kita mau baca bersama-sama atau langsung? Oh, baca, ya. Yoram dan Raja Yehuda. Di ayat 16, 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai ayat 24 ya. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Jadi anaknya raja menjadi raja, sudah turun temurun dari anaknya, dari cucunya terus itu ya. Sudah bergenerasi turun temurun. Ia berumur 32 tahun. Yoram anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Berarti nama rajanya Yoram. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Masih ingat? Ahab itu keluarga siapa? Ibunya, istrinya Ahab, Isabel ya.
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari keturunannya aja sudah seperti ini. Makanya banyak orang-orang kalau mau mencari menantu tuh dilihat dulu dari keturunannya. Bobot, bebet, bubut gitu ya. Semua diurut dulu dicarinya. Ini karena di mana ada keturunan itu yang jahat, mau tidak mau itu pasti akan terkena imbasnya, banyak atau sedikit. Jadi kita harus sungguh-sungguh meneliti dengan benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya diajarkan dengan firman Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, mengajarkan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin karakter-karakter nenek moyangnya zaman dulu, atau mungkin sampai di kehidupan kita masih termasuk orang yang jahat. Ayo kita pangkas di sana. Pohon keluarga dipangkas, yang sekiranya tidak bisa digunakan kita pangkas. Kita memasuki di area yang baru, di pertumbuhan yang baru, di tunas yang baru. Dan kita mulai mendidik anak kita dengan kasih sayang dan cinta kasih. Seperti Tuhan Yesus mendidik kepada kita. Amin. Ketika kita bisa memangkas pohon keluarga yang tidak baik, pohon keluarga yang tidak benar, kita pangkas sehingga tidak ada lagi kejahatan di sana. Dari kita sampai pada keturunannya, saya yakin dan percaya semuanya akan menjadi yang baik. Tetapi kalau masih belum bisa di sana, ya diikutin aja, pangkas. Pokoknya yang jahat dipangkas, yang jahat dipangkas. Nanti akhirnya akan menjadi yang baik. Di sini dikatakan ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan. 19, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Tuhan tidak mau memusnahkan karena masih ada tunas Daud yang bisa dibenahi. Tunas Daud itu masih bisa lagi dilihat. Dari keturunan Daud ini, waduh keturunannya Daud itu luar biasa. Tetapi di tengah-tengahnya itu masih ada yang tidak baik. Tuhan tidak akan memusnahkan, tetapi generasi demi generasi diperbaiki sendiri oleh Tuhan, oleh Allah. Karena apa? Karena Allah tahu memiliki satu tujuan, dan tujuan Allah itu selalu yang terbaik. Dan janji-janji Tuhan, janji-janji Allah itu pasti digenapi. Kita lanjut ya di ayat 19 tadi ya. Hambanya sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi dari keturunan Daud itu masih diberikan berkat, setelah dari anaknya itu masih diberikan berkat lagi. Mungkin dari batas anaknya masih belum bisa ditata, tetapi pada cucunya sudah bisa ditata dan tidak termasuk kepada kejahatan. Lanjut ya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Nah, di sini maka majulah Yoram ke Sair bersama-sama dengan seluruh keretanya pada waktu malam. Bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikian Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Jadi ada pemberontakan. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bayangin, dari anaknya masih belum bisa bertobat, masih belum bisa berbalik dari kejahatan untuk menjadi yang baik dan bijak. Dibiarkan oleh Allah, tetapi Allah tahu bahwa ini adalah keturunan Daud. Pada pokoknya nanti pada keturunan yang kesekian, Allah percaya Allah bisa untuk menggenapi setiap janjinya itu, bahwa keturunan Daud akan diberkati dengan luar biasa. Itu sudah ditulis di sini, sudah dengan jelas ditulis di dalam Alkitab ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
karena tidak berpikir panjang waktu dia berjanji, tidak memikirkan risikonya dan bla 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 bla, maka dari itu janjinya jarang sekali untuk bisa tergenapi. Maka dari itu bagaimana caranya? Yoram tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sangat menyakitkan hati Tuhan. Akibatnya apa? Dia kehilangan banyak berkat istimewa. Masalah demi masalah selalu datang silih berganti, menerpa di dalam kehidupannya, ya. Edom melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Libna pun memberontak. Dari sini kita belajar bahwa dosa dan kejahatan selalu mendatangkan penderitaan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui renungan kita setiap hari ini, mari kita beranjak dan kita bertobat. Ketika kita bertobat, kita akan mengerti. Dari sini kita terus belajar bahwa dosa dan kejahatan itu selalu mendatangkan penderitaan. Sekalipun Yoram salah, tetapi Alkitab menuliskan Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Jelas sekali dalam firman ini ditulis dengan jelas sekali. Itu semua hanya karena Daud, sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ya. Di ayat 19 dengan jelas sekali itu sesuai apa yang sudah dijanjikan kepada Daud. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Inilah Allah kita, sekalipun manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati setiap janji-janjinya. Saudara percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal buat saudara. Amin. Yang terpenting, mengapa Allah kok memegang janjinya kepada kita? Kenapa Allah kok tidak berbohong seperti manusia seutuhnya? Karena Dia sangat mengasihi kita. Saudara kerasa nggak kalau Tuhan itu mengasihi saudara? Dia sangat peduli, Dia sangat pemerhati, Dia sangat mengasihi dan menyayangi. Bukan karena kebaikan kita Dia mengasihinya, karena saudara hebat dan lain sebagainya, saudara pintar, saudara cakep, saudara cantik, saudara apa, saudara kaya. Bukan karena itu semuanya, tetapi apa? Karena Tuhan mau menepati janjinya. Ketika tidak membutuhkan sesuatu dari kita, maka bukan mengasihi lagi tetapi justru mengkhianati. Itu yang bisa terjadi kalau itu janji manusia. Tetapi janji Tuhan tidaklah yang sedemikian. Amin. Pengkhianatan dunia Tuhan mengabaikan. Engkau tidak menganggap Tuhan mengabaikan, membiarkan semuanya. Tuhan mengatakan janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau, mengampuni bagi orang yang menyakiti engkau, mengampuni bagi orang yang mengecewakan engkau. Itu yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab, lewat firman-Nya. Maka dari itu, apa yang Tuhan katakan, Tuhan selalu memberikan ketepatan di dalam setiap janjinya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dunia ini bukan Firdaus, tetapi Allah mengasihi karena memang Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Karena itu Dia tetap pegang janjinya untuk tidak mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mau mengecewakan saudara dan saya. Tuhan selalu memegang setiap janjinya. Mungkin saudara menyakiti Dia, mungkin saudara mengabaikan Dia, tetapi Bapa tetap mengasihi saudara. Karena apa? Karena Dia yang empunya segala kuasa. Segala kuasa itu Tuhan yang punya. Ketika segala kuasa itu Tuhan yang punya, Bapak Ibu, maka Tuhan tidak pernah menghambat segala rencananya. Tuhan ada yang bisa menghambat rencana Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menghambat Allah untuk menepati janjinya dalam kehidupan saudara. Percayalah. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita tetap taat, mari kita tetap setia di dalam segala apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengganggu setiap kehendak Tuhan.
Karena Tuhan yang empunya segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ini. Jadi manusia tidak berkuasa apa-apa sama sekali. Segala lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Dia itu adalah Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Kita pegang janji Tuhan itu. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik. Tidak akan mungkin Allah mengorbankan janjinya dengan tidak menepati janjinya. Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Segala sesuatu yang mendatangkan saudara untuk maju, kuat dan sukacita, itulah yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Dia adalah Allah yang setia. Percayakah saudara bahwa Bapa, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang setia? Karena itu Dia terus memegang janjinya buat saudara. Tidak akan pernah mengecewakan saudara. Allah setia dengan janjinya. Karena itu kita pun harus setia untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Perkenanan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Melalui doa-doa saudara, melalui iman percaya saudara, melalui ketaatan dan kesetiaan yang tanpa ada omelan sedikit pun. Apapun yang terjadi kita terus belajar untuk mengucap syukur. Dan percayalah ketika saudara menyerahkan segala masalah persoalanmu kepada Bapa, kepada Dia yang ada di bumi dan ada di sorga itu, maka percayalah ketika engkau memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, Bapa akan segera menepati janjinya dan Bapa akan memberikan jawabannya buat saudara. Amin. Saudara percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah luput untuk saudara dan saya ketika kita percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita dengan sungguh-sungguh menerimakan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, dijanjikan apa oleh Tuhan? Dijanjikan bahagia, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Ya, saudara, dijanjikan yang belum punya rumah akan diberi rumah. Ya, saudara tidak akan hidup dalam kekurangan. Iya, sakit penyakitmu engkau disembuhkan. Iya, begitu banyak seambrek janji-janji Tuhan. Satu pun jangan saudara ragukan. Ketika waktunya telah tiba, percayalah bahwa saudara akan mendapat semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau terus belajar untuk percaya, menerima setiap janji-janji Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta menciptakan kami umat manusia, tidak pernah merancangkan yang jahat dan celaka, tetapi selalu merancangkan yang terbaik, yang selalu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, ketenangan serta kelimpahan. Mampukan setiap kami ya Bapa untuk berdiri di atas kebenaran firman-Mu, dan kami akan tetap Tuhan menantikan janji-janji Tuhan itu, karena kami percaya firman-Mu. Firman-Mu selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu berjanji dan Tuhan itu adalah Allah yang setia. Mampukan kami ya Bapa untuk menanti janji Tuhan. Kami yakin dan percaya, dan kami mau terus belajar untuk taat dan setia, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lutut kami bertelut dan lidah kami mengaku, di dunia ini tidak ada penolong yang lain selain Allah sendiri buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat setiap anugerah yang istimewa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan ibadah renungan seharian Kita Sehat Kita Kuat ini dengan menyimak dan melakukan firman-Mu, maka Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau tidak akan pernah melihat latar belakang kami, dari mana kami asalnya dan bagaimana kehidupan kami yang dulu. Namun yang Kau lihat adalah yang hari ini, ketika kami percaya, ketika kami mau bertobat, ketika kami menantikan janji-Mu dengan taat dan setia, maka janji Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami akan menerimanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, diberkatilah kami semuanya yang sudah mengikuti
ibadah renungan kita sehat, kita kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.